Assalamualaikum Pak Sidik. Perkenalkan kami dari kelompok pelapukan dan pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang pelapukan. Di sini kelompok kami terdiri dari Syam Edward, Gabe Matthew, Joko Santoso, Racimat Gusdias, saya sendiri Nadine Melita dan Reni Fitriani. Oke, sebelum kita menjelaskan materinya, saya akan menyampaikan apa saja yang bakal dijelaskan di presentasi kami hari ini. Yaitu yang pertama, kami akan menjelaskan bagaimana hubungan pelapukan dengan tenaga ekstogen. Nah, kami juga akan menjelaskan pengertian pelapukan, ciri-ciri pelapukan, penyebab pelapukan, dampak pelapukan, jenis-jenis pelapukan, dan yang terakhir, contoh dari pelapukan. Oke, next. Hubungan pelapukan dengan tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari permukaan luar bumi yang bersifat merusak. Contohnya dari aktivitas tenaga eksogen adalah erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Pelapukan termaksud sebagai aktivitas tenaga eksogen karena berasal dan terjadi di permukaan luar bumi. Untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang pelapukan, kita simak materi kita selanjutnya. Pengertian pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan kecil akibat pengaruh cuaca, temperatur, air, atau organisme. Pelapukan hanya terdapat pada lapisan kulit luar, terdapat pada lapisan kulit bumi bagian luar. Ketebalan lapisan kulit bumi yang mengalami pelapukan ditentukan oleh besar pengaruh faktor-faktor penyebabnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pelapukan. Yang pertama itu terdapat pelapukan fisika atau mekanis, yaitu memecah batu secara fisik. Ini adalah disintegrasi fisik batu menjadi potongan-potongan kecil. Salah satu tindakan paling umum dari jenis pelapukan ini adalah aksi penembakan beku atau pembekuan. Yang kedua ada pelapukan biologis atau organik. Pelapukan organik ini mengacu pada disintegrasi batuan sebagai akibat dari aksi organisme hidup. Pohon dan tanaman lain dapat melemahkan batu karena menembus tanah. Dan saat akarnya semakin besar, semakin banyak tekanan yang diletakkan pada batu, sehingga retakannya akan semakin terbuka. Yang terakhir ada pelapukan kimia. Jenis pelapukan kimia ini terjadi ketika batuan aus karena perubahan kimia. Reaksi kimia alami di dalam batuan mengubah komposisi batuan dari waktu ke waktu, karena proses kimianya bertahap dan berkesinambungan. Mineralogi batuan berubah seiring waktu menyebabkan mereka larut dan hancur. Penyebab pelapukan. Satu, keadaan struktur batuan, struktur sifat fisik batuan, misalnya warna batuan dan struktur sifat kimia batuan, antara lain unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan tersebut. Kedua, sifat inilah yang dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Contoh, batuan yang mudah lapuk misalnya batu lempeng, batuan sedimen, dan contoh batuan yang sukar lapuk adalah batuan beku. Dua, keadaan topografi. Batuan pada area lempeng yang curam cenderung mudah mengalami pelapukan jika dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah yang landai. Pada lereng yang suram, batuan dapat dengan mudah terkikis sehingga akan mudah terlapukan karena secara langsung bersentuhan dengan cuaca sekitar. Sedangkan di daerah lempeng yang landai atau rata, batuan cenderung terselimuti oleh berbagai endapan. Kondisi inilah yang membuat batuan di wilayah landai lebih lambat mengalami proses pelapukan.
3. Cuaca dan iklim. Faktor cuaca yang mempengaruhi terjadinya pelapukan adalah suhu udara, curah hujan, sinar matahari, dan angin. Di daerah yang beriklim panas, maka batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibandingkan dengan daerah dengan iklim dingin. Pergantian suhu antara siang dan malam yang begitu besar juga akan mempercepat proses pelapukan batuan. 4. Keadaan vegetasi. Akar vegetasi tumbuhan yang dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatan menembus batuan juga akan semakin besar. Hal ini akan membuat akar tumbuhan mampu menerobos batuan dan menjadikan batuan jadi lapuk. Serasah dedaunan yang bergugur juga dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Serasa batuan mengandung zat asam, arang, dan zat humus yang dapat merusak kekuatan batuan. Dampak pelapukan. Dampak pelapukan ada 2 jenis, yaitu positif dan negatif. Yaitu positif yaitu jenisnya pelapukan di daerah perbukitan kaput yang menghasilkan bentuk gua-gua dengan stalakatit dan stalagmit yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Selain itu, pelapukan dapat mempercepat regenerasi tanah menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, tumbuhan bisa tumbuh lebih subur di tanah yang sehat. Terus ada hal yang negatif, yaitu sebagai tenaga destruktif, pelapukan jelas membawa dampak negatif bagi lingkungan, mulai dari mengakibatkan rusaknya berbagai batuan dan bangunan seperti rumah, gedung tua, batuan-batuan pada candi yang bisa membahayakan nyawa seseorang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pelapukan. Jadi pelapukan itu ada 3 jenis. Yang pertama fisis. Nah, fisis ini adalah pelapukan yang akan membuat batuan mengalami perusakan fisik dan prosesnya berlangsung secara mekanis. Makanya bisa namanya fisis atau mekanis. Nah, penyebab dari pelapukan fisis ini ada 3. Pertama, perbedaan temperatur yang besar. Biasanya itu terjadi di gurun-gurun, kan kayak siangnya itu panas banget, tapi malamnya bisa sangat dingin. Nah, kemudian yang kedua juga membekunya air tanah atau air hujan dalam pori-pori batuan. Yang ketiga, mengkristalnya air garam. Dan yang keempat, erosi di pegunungan. Yang kedua, jenis pelapukan yang kedua yaitu kimiawi, yaitu pelapukan yang pada batuannya itu mengalami perubahan secara kimiawi. Pelapukan ini disebabkan oleh pengaruh air, B, didorong oleh temperatur tinggi, dan peristiwa ini menimbulkan terjadinya kars atau disebut juga dolina gua dan sungai di dalam tanah. Nah, yang ketiga itu jenisnya adalah pelapukan organis. Pelapukan yang disebabkan oleh organisme bakteri, jamur, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, pelapukan organis ini disebabkan oleh tumbuhan bisa berupa mekanis ataupun kimiawi. Pelapukan hewan dilakukan oleh cacing tanah atau serangga. Oke, next. Contoh pelapukan. Yang pertama ada contoh pelapukan mekanik. Yang pertama, pada siang hari, sebuah batu akan mengalami pemuaian karena panas matahari. Terjadinya longsor batuan di daerah topografi curam. Pelapukan batuan gurun akibat perubahan cuaca harian secara ekstrem. Kristalisasi air garam pada batuan di ekosistem pantai. Contohnya bisa dilihat di kanan atas. Yang kedua, contoh-contoh pelapukan kimiawi.
Reaksi antara batuan kapur dengan air. Pecahnya batuan yang terlalu banyak terkena garam laut. Dekomposisi batu gamping, batu granit, dan batu gabbro. Melapuknya batuan karena menyerap air yang dilakukan oleh mineral. Contohnya ada di kanan bawah. Yang ketiga, contoh-contoh pelapukan organik. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan bakteri. Contoh pelapukan organik adalah pelapukan yang terjadi akibat lumut, cendawan, atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Contohnya bisa dilihat di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.